Bapak Dr. Andes Haji Furkanuddin Masolili, Magister Manajemen D. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, Ibu kita yang cantik, Ibu Ferlin Menggesang. Masih sendiri. Yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ini atau yang mewakili, yang saya hormati dari Balai Pengendalian Mutu ya, yang tentunya sekaligus jadi narasumber pada hari ini. Yang saya hormati yang mewakili OPD, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta bimbingan teknis dan sosialisasi yang tentunya hari ini sangat berbahagia karena bisa mengikuti acara ini, serta hadirin undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih berkenan untuk mengikuti acara sosialisasi regulasi perizinan berusaha berbasis risiko dan penerapan sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP hasil perikanan di Kabupaten Banggai tahun 2025. Lewat kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentunya semoga kehadiran Bapak yang tentunya datang akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Banggai, khususnya kepada pelaku usaha di bidang hasil-hasil perikanan dan kelautan ini, bisa memberikan pencerahan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan tentunya juga keterampilan bagi para peserta yang akan mengikuti acara ini. Dan juga kami berharap kehadiran Bapak juga bisa sekaligus memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan peningkatan mutu dari produksi perikanan yang ada di Kabupaten Banggai. Atas nama pimpinan daerah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, panitia dan semua pihak terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, pembangunan perikanan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Banggai yang inovatif, maju, mandiri, dan sejahtera sesuai dengan visi misi yang kami canangkan, yaitu bergerak bersama berkelanjutan menuju gerbang timur Sulawesi Tengah.
Kabupaten Banggai merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya laut yang besar, yang terletak di kawasan Teluk Tolo dan Teluk Tomini. Pemanfaatan potensi yang maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, khususnya nelayan dan para pelaku usaha di bidang hasil-hasil produksi perikanan. Kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam upaya kita untuk mewujudkan tata kelola usaha perikanan yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui, regulasi perizinan berusaha berbasis risiko adalah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha kondusif, efisien, namun tetap memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, perizinan berusaha memegang peran penting dalam iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perizinan yang baik akan menciptakan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Dengan kemudahan perizinan diharapkan akan mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Perikanan bekerja sama dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Lubuk untuk membantu membuat SKP atau sertifikat kelayakan pengolah atau tentunya yang akan memberikan legalitas bagi para pelaku usaha. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini sangatlah penting untuk kita laksanakan karena SKP merupakan instrumen penting untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas baik domestik maupun ekspor. Dengan penerapan SKP kita dorong agar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Banggai mampu bersaing secara global dan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Kabupaten Banggai memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Namun potensi ini perlu dikelola secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta atau pelaku usaha, baik besar maupun kecil, untuk aktif mengikuti sosialisasi ini dan memahami dengan baik prosedur perizinan serta standar pengolahan hasil perikanan yang telah ditetapkan. Jadi saya tambahkan bahwa sebagaimana kita ketahui, panjang garis pantai Kabupaten Banggai ini cukup panjang. Kurang lebih dia 600 km ya, dari Rata sampai dengan Balingarat. Tentunya dengan panjangnya garis pantai yang begitu sangat luas, sudah pasti potensi kelautan kita, perikanan kita cukup sangat besar. Oleh karenanya diharapkan kepada para pelaku usaha, khususnya yang memanfaatkan ya bahan-bahan baku dari laut, utamanya ikan. Nah, ini tentunya harus didorong terus agar tentu bisa menghasilkan produk-produk
yang mempunyai daya saing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis bahwa kalau masalah rasa itu tidak diragukan lagi. Cita rasa ya, produksi apalagi Bajabu, orang bilang Ambon, nah, itu luar biasa. Belum lagi kan roa, dia punya apa, sambal roa. Namun tentu tadi kita harus perhatikan masalah kemasan, packagingnya, karena biasanya kita kalah di situ. Produk-produk dari luar, dari Cina, Korea, Jepang itu kita lihat dia punya casing luar biasa, langsung menarik ya para pembeli, sehingga cepat-cepat dia biasa mengeluarkan duitnya untuk membeli. Tapi setelah dirasa tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan cita rasa yang dihasilkan oleh para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banggai. Oleh karenanya harus diperhatikan nanti dalam bimbingan teknis, karena ini akan memberikan skill, memberikan meningkatkan skill kita ya dalam mengelola hasil-hasil nanti perikanan. Juga sebentar ada sosialisasi, ini karena saya lihat gabung ya, sosialisasi dan BIMTEK. BIMTEK ini meningkatkan skill kita, dan sosialisasi meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berbau dengan bagaimana kita bisa memperoleh legalitas ya dari pemerintah, karena legalitas ini juga akan menjamin para nanti peminat yang di luar, bahwa betul-betul produksi kita itu terlindungi baik secara hukum maupun dari sisi secara kualitasnya. Dari BPOM juga, dari Badan POM juga itu tentu akan memberikan bimbingan, sehingga kadar-kadar misalnya kimiawi yang akan kita campurkan itu tidak membahayakan masyarakat ketika mengkonsumsi. Ya kadang-kadang kita untuk daya tahannya, dalam rangka supaya daya tahan dari produksi kita itu bisa lama, kadang-kadang kita memberikan bahan-bahan kimia untuk pengawet. Tapi kalau dalam takaran tertentu itu bisa membahayakan. Kalau tidak kita diberikan bimbingan dari para ahlinya, ya tentu takarannya akan membahayakan. Berapa misalnya setiap 1 kilogram berapa gram yang harus dicampur. Nah, kalau kita sesama ambil 1 gelek susu yang bercampur, nah, bukan sadap, tapi habis makan mata putih. Jadi ini harus diperhatikan. Kenapa ini diperhatikan? Karena jangan kita punya harapan supaya lama. Ini kita punya hasil produk, kita campur tentu akan lebih banyak. Padahal ini akan membahayakan misalnya masyarakat, para konsumen. Nah, kalau itu terbukti, tentu di samping kita akan dikenai sanksi secara hukum, produk kita juga akan ditinggalkan oleh masyarakat, ya, para tentu konsumen. Karena dia bilang ini produknya ibu ini aduh banyak dia punya pewarna, banyak dia punya pemutih atau apalah namanya pengawet. Oleh karena ini sebentar kami dari pemerintah membuat program ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan para ibu-ibu, bapak-bapak agar hasil-hasil produksinya bisa berdaya saing. Tadi sudah diuraikan secara panjang lebar oleh Ibu Kadis.
ini tentu